Habib, Habaib adalah keturunan dari baginda Nabi SAW. Dan keturunan Nabi SAW tidak terputus. Ada keturunan Nabi SAW. Dan kita selalu membaca di dalam tahiyat kita kan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kata-kata wa ala ali Muhammad itu berarti keluarganya Nabi SAW. Kalau ada orang yang mengaku Habib keturunan Nabi, kalau Anda tidak tahu asal usulnya, maka saja kita membenarkan apa yang dia sampaikan. Karena tidak boleh kita mengingkari nasab orang kalau kita tidak punya bukti. Bismillahirrahmanirrahim. ahli bait itu ada. Kalau Anda tidak tahu bukan berarti tidak ada. Banyak jamaah kita dulu, masjid kita tuh banyak yang ngomong, saya selama ini tidak pernah ngerti Habib, Bu ya. Setelah Buya sering nyebut-nyebut Habib baru tahu. Memang banyak orang tidak tahu. Jadi kalau Anda tidak tahu bukan berarti tidak ada. Yang mengingkari adanya keturunan Nabi adalah menantang Al-Quran. Sampai suatu ketika ada orang mengatakan Muhammad tidak punya keturunan, dibalas turun Al-Quran, inna syani'aka huwal abtar. Yang mengatakan kau tidak punya keturunan, itulah yang tidak punya keturunan. Jadi yang menfitnah Nabi tidak punya keturunan, akhirnya dia tidak punya keturunan. Dan Nabi punya keturunan. Dari Sayyidat Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain. Semua nasab nyambung melalui laki-laki, spesial Sayyidat Fatimah Zahra. Apapun bentuknya, Sayyidina Hasan dan Husain putri siapa? Putra siapa? Putra Sayyidat Fatimah Zahra. Dan dari sinilah nanti keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada orang tidak tahu, mungkin karena memang tidak semua ahli bait keluar keturunan Nabi ngomong, aku keturunan Nabi, tidak semua ngomong gitu kan. Maka kadang kita tidak tahu, yang jelas ada dan harus kita cintai, dan cintanya pun sesuai dengan aturannya. Bukan berarti kalau cinta kepada seseorang itu semua yang diinginkan dikasih. Misalnya minta, saya Habib mau mabuk, belikan saya khamr. Oh, Anda nuruti, dimarahi oleh Rasulullah. Nggak boleh. Jadi makna mencintai adalah mengutamakan dari yang lainnya dalam banyak hal, termasuk pendidikan, perhatian urusan dunia dan sebagainya. Perhatikan tuh mahabbah kepada ahli bait Nabi, kepada keturunan Nabi SAW. Keturunan Nabi itu di setiap tempat ada istilah. Kalau di Indonesia dan Hadramut istilah Habib. Tapi kalau Anda pergi ke Irak tidak menemukan itu semua. Ke Mesir adanya Syarif, ada Mas Rabida, ada As-Sayyid. Dan Sayyid pun kadang dipakai untuk selain dari ahli bait. Jadi hanya istilah-istilah itu Habib. Jadi kalau wow saya di Maroko nggak pernah ketemu Habib misalnya, memang istilah itu tidak banyak masyhur di sana. Bahkan masyarakat India istilah Habib itu adalah untuk orang yang dekat. Jadi kalau kita menemukan teman-teman dari yang India yang ada di Asia, di Malaysia dan sebagainya, kalau menyebut temannya adalah Habib gitu. Jadi kawannya Bib, oh dia adalah panggilan kedekatan. Tapi istilah yang ada di Indonesia, Habib, Habaib adalah keturunan dari baginda Nabi SAW. Dan nanti ada yang tidak pakai gelar Habib, misalnya para pejuang-pejuang di Indonesia, Islam ke Indonesia, Wali Songo, nggak ada gelar Habib. Siapa tadi? Gunung Jati, enggak. Tapi beliau adalah termasuk ahli bait Nabi SAW. Tapi ahli Habaib yang ada saat ini adalah benar, mereka adalah nasabnya sambung sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah masalah ahli bait, dan harus dicintai, dan cinta adalah dengan akal, dengan syariat, dan dengan hati. Artinya jangan sampai mencintaimu dengan hati tapi melanggar syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada aturannya. Tidak boleh mengajari bermaksiat, mengajari dosa, nggak boleh. Apalagi itu adalah siapa? Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi akan marah. Engkau mengambil hidayah dariku, bagaimana cucuku kau jerumuskan. Semoga Allah menjadikan kita pecinta-pecinta ahli bait Nabi yang sesungguhnya. Apakah keturunan Rasulullah SAW terputus? Bila tidak, siapa dan di mana keturunan Rasulullah SAW, dan siapakah wali songo ada di Indonesia, dan siapa para Habib yang terdapat di Yaman atau Indonesia dan lain-lain? Keturunan Nabi SAW tidak terputus. Ada keturunan Nabi SAW, dan kita selalu membaca di dalam tahiyat kita kan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kata-kata wa ala ali Muhammad itu berarti keluarganya Nabi SAW, istri-istrinya, anak-anaknya, tidak terputus itu. Ada riwayat lain juga sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bunyinya Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, berikanlah salam dan salawat kepada Nabi SAW dan istri-istrinya juga keturunannya. Jadi keturunan Nabi tidak terputus, memang ada. Hadis tentang Imam Mahdi yang akan keluar di akhir zaman, kata Nabi SAW, akan keluar dari keturunanku, gitu kan? Begitu. Orang yang sama dengan namaku, sama dengan poster tubuh dan paras wajahku. Kata sebagian ulama hadis dari turunan Hasan radhiyallahu anhu.
sama mukanya Nabi, sama kulitnya, sama namanya Muhammad bin Abdullah, tapi tidak sama dengan akhlakku. Karena mungkin tidak mungkin sama dengan akhlak Nabi SAW. Yang akan keluar dari Madinah, lalu ke Mekah dan dibaiat oleh 300 orang, kemudian dia menuju ke negeri Syam, sampai di masjid yang terkenal dengan Menara Putih, Masjid Menara Putih. Di sana dia mau sholat asar, kemudian turunlah Isa alaihissalam dan menjadi makmum ya, kepada dia, lalu kemudian bersama-sama ke Palestina. Tentu ini riwayatnya panjang, saya ringkaskan. Tapi di sini ada perkataan Nabi SAW yang mengatakan akan keluar dari keturunanku. Jelas ada keturunan Nabi SAW, gitu kan? Jadi ini tidak mungkin terputus kalau yang saya tahu. Kalau siapa keturunan Nabi SAW, ya siapa saja yang punya jalur nasab kepada Nabi SAW, gitu kan? Siapa saja. Ya memang kalau dia punya sanad, memang dia memang nasab, masuk jalur nasabnya, dia bilang saya, ayah saya namanya fulan, kakek saya namanya, dan sampai ke Nabi SAW, ya itu berarti keturunan Nabi SAW. Berlaku itu. Dan saya tahu kalau di Indonesia ini, atau hampir di seluruh dunia ya, yang biasa diberikan julukan dengan habaib, atau dipanggil habib, itu memang mereka punya jalur. Mereka punya jalur keturunan yang langsung ke Nabi. Menurut bahasa yang saya tahu dari teman-teman ini, itu memang sudah ditulis, memang dijaga jalur nasabnya. Kalau memang betul ya berarti mereka keturunan Nabi SAW. Dan itu tidak dipungkiri ya, mau di Yaman, kamu di Indonesia, kamu dimanapun, karena memang Nabi SAW memastikan ada keturunannya ya, ada keturunannya. Cuma ini mumpung kan ada pertanyaan seperti ini, saya ingin mengirim risalah saya dan melalui ceramah ini, mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita kepada para habaib, para saudara-saudara kita yang mengaku turunan Nabi SAW. Yang kami harapkan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, antum ini para habaib berada di saf awal membela kakek antum gitu. Mestinya begitu. Para habib-habib yang terhormat, dan wallahi saya bersumber dari mimbar ini, kita ini mencintai Nabi SAW dan mencintai keluarganya dan keturunannya. Tidak ada yang kita benci. Ahli sunnah wal jamaah wajib mencintai keluarga Nabi SAW dan juga keturunannya. Kalau antum punya jalur nasab kepada Nabi SAW, antum orang yang paling pantas untuk kami cintai, dan kami selalu membacakan salawat untuk antum pada saat sholat. Tetapi yang sering tersebar di masyarakat, malah antum kebanyakan, tidak, ada orang-orang yang malah jauh dari ajaran kakeknya sendiri Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini? Mestinya antum berada di saf awal, bukan malah orang-orang yang jauh dari keturunan Nabi SAW. Mestinya antum yang berada di saf-saf awal membela, mempertahankan kemurnian sunnah kakek kalian, Nabi Muhammad SAW. Ini enggak kita temukan. Banyak orang-orang yang bukan dari keturunan Nabi SAW mempertahankan kemurnian. Rasulullah kerjain, kita kerjain, tidak dikerjain, kita tidak kerjain. Datang orang yang mengaku habib ini lalu melawan nih. Seakan-akan, kamu ini ngarang-ngarang. Kami punya madhab sendiri. Ini kenapa akhi? Ya, itu. Maka risalah yang saya sampaikan, semoga Allah ya memuliakan kita semua dan termasuk turunan Nabi SAW, karena kita wajib mencintai mereka, dan justru karena kita cinta kepada mereka kita sampaikan ini. Mestinya antum yang berada di saf pertama, ikhwani. Mestinya antum yang berada pertama, wahai akhwati, yang dipanggil habaib, yang dipanggil syarifah. Ini semua mestinya ada di saf-saf awal membela ajaran kakek kalian. Jangan lagi malah antum yang menjadi pentolan Syiah, yang mencaci maki istri Nabi, istri kakeknya dicaci maki kok diterima, gitu kan? Yang mengkafirkan para sahabat Nabi, orang-orang yang menjadi sahabat. Kalau antum sendiri bersahabat dengan orang-orang, kemudian sahabat antum dicela, berarti sebenarnya antum juga lagi dicela, antum salah pilih teman dong, gitu kan? Mestinya harus kita ini, antum ini harus yang di saf pertama, yang membela itu. Semua sahabat Nabi, semua istri Nabi harusnya dibela. Nggak bisa. Itu istri kakek kami dan ummahatil mu'minin. Allah sebutkan dalam Al-Quran begini, para sahabat Nabi Allah ridho kepada mereka. Mestinya antum yang pertama. Kami ini mendukung itu. Mestinya kan begitu. Jadi ini semestinya memang sampai kepada para habaib kita, yang tentunya kita mencintai mereka karena diperintahkan dalam agama kita. Allahu alam. Itu yang saya ketahui. Kalau masalah Wali Songo ini saya nggak tahu, terus terang. Assalamualaikum, izin bertanya di luar tema Ustadz, apakah Habib atau keturunan Nabi itu masih ada sampai sekarang di kota Madinah? Kalau ada, bagaimana pengalaman Ustadz ketika bertemu atau berguru dengan mereka? Habib tidak hanya di Madinah saja, di mana aja ada banyak Habib. Ya, tidak hanya di Madinah, tapi di mana aja banyak. Ya, tentu ya. Pertama, sering sekali saya jelaskan masalah ini. Kalau ada orang yang mengaku Habib keturunan Nabi, kalau anda tidak tahu asal usulnya, maka asalnya kita membenarkan apa yang dia sampaikan. Karena tidak boleh kita mengingkari nasab orang
kalau kita tidak punya bukti. Orang itu paling paham tentang nasabnya daripada kita sendiri. Ya, kita paling paham tentang nasab kita daripada orang lain. Anda lebih paham nasab Anda daripada tetangga Anda. Atas dasar apa dia mengingkari? Kecuali dia punya dasar ilmu, ya, dasar ilmu, ya. Bahwasanya kadang mungkin ini Habib, ya. Kenapa? Oh, ya, apa namanya? Abahnya kawanku Bahari, misalnya. Ya, misalnya. Kalau ada dasar yang jelas maka tidak ada masalah. Tapi kalau orang tidak memiliki dasar, qila wa qala dan semacam itu, maka tidak boleh. Orang yang dia mengaku, ya sudah, kita percaya pada zahirnya. Terlepas dia mengaku berdusta, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau ditanya bagaimana? Apakah ada di Madinah itu? Ada, guru saya ada. Ya, ada guru saya yang ngajar saya ya hadis, ada Dr. Husain Abdali, itu orang keturunan, dan juga Dr. Al-Husaini, ya, itu keturunan apa? Ahlul Bait, ya. Tapi mereka orang tawadu, ya, tawadu, rendah hati, ya. Bisa Anda lihat itu. Salah satu buku beliau adalah Makanatus Sunnah, ya, kedudukan sunnah, ya, buku beliau Makanatus Sunnah itu buku yang sangat bagus sekali, menjelaskan kedudukan sunnah di dalam Islam, bagaimana ya para ulama memuliakan sunnah, ya. Maka itu bagus, ya. Itu Syekh Husaini, ya. Syekh Husain Abdali juga banyak, ya, karya-karya beliau di dalam ilmu hadis. Maka kalau ada, ya. Bagaimana akhlak mereka? Yang saya tahu guru saya bagus-bagus, ya, akhlaknya mereka. Taib. Bahkan beliau dulu dekan di Fakultas Hadis.